Baik, mohon izin untuk memulai apa diperkenankan, Pak? Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Pak Tengen. Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada acara WHN ya untuk diklat public speaking pada hari pertama dan akan dilakukan selama 2 hari, hari ini dan esok. Mudah-mudahan melalui pelatihan public speaking khususnya untuk para praktisi pada hari ini dan esok memberikan manfaat bagi kita semua. Pada prinsipnya kenapa kita perlu public speaking, karena public speaking itu sebenarnya bukan hanya untuk pengacara saja. Setiap manusia adalah makhluk sosial, jadi perlu metode-metode berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, sebelum kita memulai acara kita, kita terlebih dahulu membuka dalam doa, kemudian nanti rangkaian berikutnya adalah opening speech dari Kapten Arkam Bakri, dan selanjutnya pemaparan oleh Pak Tengen, dan sesi tanya jawab serta penutupan. Itu rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keimanan dan keyakinan masing-masing agar setiap kegiatan kita boleh diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah opening speech dari Bapak Kapten Arkam Bakri selaku Ketua WHN yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Kapten Arkam Bakri saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Tegen Maharaja, SHMH, selaku narasumber kita atau selaku mentor kita pada Diklat Public Speaking pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Hermawanto HH sebagai Dewan Kehormatan Wawasan Hukum Nusantara, juga turut hadir rekan seangkatan saya di Master of Business Administration, Bapak Insinyur Sandi Muhammad, Sarjana Teknik. Terima kasih telah berkenan hadir Pak, Kapten Edi Sumartono, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Arkam Bakri selaku Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara, yang mana pada siang hari ini kita tengah mengadakan salah satu agenda rutin dari WHN, yaitu berbagai diklat hukum, webinar hukum, dan termasuk pada siang hari ini juga pelatihan public speaking. Jadi betul yang disampaikan oleh Ibu Sri Karni di awal tadi, bahwa public speaking adalah hal yang sangat fundamental dalam suatu kepemimpinan. Kebetulan saya juga sedang menulis buku tentang kepemimpinan. Public speaking itu sangat menentukan bagi efektifnya atau berhasilnya kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi dari kegiatan-kegiatan webinar yang telah dilaksanakan oleh WHN, walaupun jumlah kita 37 orang pada siang hari ini, tapi manfaatnya sangat banyak. 17 mahasiswa telah mendapatkan manfaat dari berbagai kegiatan webinar hukum WHN, telah mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di S1 Fakultas Hukum yang berasal dari NTB, Pulau Jawa, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Itu saja dari saya selaku Ketua Umum. Saya kembalikan ke Ibu Sri Karni, Wakil Ketua Umum, untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Baik, sedikit menambahkan yang Kapten Arkam Bakri tadi sampaikan, bahwa saya sangat bersyukur melalui WHN meskipun usia kami belum genap 1 tahun, tetapi saat ini kami boleh sampaikan dengan bangga hati bahwa kami juga sudah melakukan advokasi atau pendampingan. Saat ini Kapten Arkam dengan teman-teman di wilayah Jakarta Utara sedang melakukan pendampingan untuk pemulangan tenaga kerja migran dari luar negeri yang kemarin seperti tertutup, tetapi kita melihat ada secercah cahaya ketika respon Mabes Polri, kemudian dari pihak imigrasi dan lain sebagainya yang terkait hal itu merespon dengan baik.
Mudah-mudahan ini juga menjadi langkah kita ke depan untuk menolong begitu banyak mungkin kawan-kawan kita tenaga kerja migran di luar yang belum terjangkau oleh pemerintah. Dan kita mengisi ruang-ruang yang kosong untuk menolong sesama manusia. Walaupun kecil mungkin hari ini satu orang yang kita selamatkan, tetapi kita juga harus tetap optimis untuk menolong. Mungkin ribuan orang yang ada di luar bisa kita tolong. Sama seperti beasiswa, awalnya kami hanya memberikan 1 atau 2 beasiswa, kemudian saat ini ada 17, dan target tahun depan ada 40 anak-anak, dan itu akan terus berkembang. Itu menjadi komitmen kami untuk terus mendukung bagaimana hukum ini boleh ditegakkan di Indonesia. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi ya, kita juga udah rindu mendengarkan Pak Tengen untuk menyampaikan materinya terkait public speaking. Saya tertarik sekali mengenai public speaking karena latar belakang saya dulu juga sosial politik. Saya dulu juga dapat pelajaran propaganda, provokasi, dan lain-lain. Dan ini adalah pelajaran baru lagi untuk menambah kasanah keilmuan saya dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Baik, kepada Pak Tengen Maharaja, saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi. Ya. Semangat pagi, Pak. Semangat. Terima kasih ya. Luar biasa host kita pada hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir. Yang terhormat ada Ketua WHN ya. Kemudian ada host kita Ibu Sri Kardi yang luar biasa, dan teman-teman Bapak Ibu seluruh peserta diklat public speaking di sore hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, ya saya Tegen Maharaja yang biasa disebut Coach Raja. Ya saya adalah seorang profesional coach. Ya kemudian saya juga beberapa certified untuk public speaker. Dan salah satunya adalah dari Coach Ari Ginanjar. Kemudian dari coach-coach yang lain. Nah, hari ini saya tidak mengajari Bapak Ibu, teman-teman, saya bukan mengajar, mungkin saya sharing aja kita semua. Tentu mungkin bisa saja teman-teman di sini jauh lebih tinggi kemampuan public speaking-nya ketimbang saya. Nah, tapi izinkan saya pada hari ini untuk sharing selama 2 hari ya, mulai hari ini sampai besok ya. Sekali lagi khususnya kepada WHN, mudah-mudahan komunitas ini, organisasi ini menjadi cahaya kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya maupun seluruh dunia. Nah, ini berkat dari apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum, banyak effort yang sudah dilakukan untuk mengembangkan organisasi ini. Thank you. Baik Bapak Ibu, hari ini karena kita adalah public speaking, saya kalau bisa nih kita diskusi aja dan kita ini communicate-nya 2 arah. Jadi lebih bagus seperti itu ketimbang saya berbicara di sini di depan ini 2 jam nanti materinya juga kayaknya udah di mana-mana ada materi ini ya. Materi public speaking itu begitu kita ketikkan di Google itu banyak sekali sudah materi-materi. Tapi yang menjadi tantangan kita dalam public speaking mungkin ya lebih ke ya bagaimana kita memberikan atau membuat komunikasi itu lebih menarik atau bagaimana struktur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, izinkan saya sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin meriset kecil-kecilan atau melihat dulu ini kondisi peserta bagaimana sih, atau selama ini yang menjadi hambatan atau tantangan Anda dalam public speaking itu kira-kira apa? Boleh ya? Boleh masing-masing kita share ya. Boleh, Pak. Oke, saya masukkan di chat. Apalagi kan Mas Ayam yang biasa ya, jadi 20.000 rupiah.
Putus suaranya, Pak. Suaranya kok hilang. Maaf. Kayaknya gitu. Apakah di link bisa dibuka, teman-teman? Di Nah, chatbox kedengaran ini saya ya. ada kasih link Mentimeter ada? Ada Pak, ada Pak. Oh, maaf teman-teman, inilah kendala kita kalau pakai Zoom ini terkadang mau putus-putus ya. Oke, saya mohon waktu lebih kurang 2 menit untuk mengisi kira-kira selama ini apa yang menjadi hambatan dalam berbicara atau dalam public speaking. Kita share ya hasilnya ya. Hasil. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ada yang menyampaikan berbicara di depan orang. Oh, maksudnya mungkin kalau ada ribuan orang kali ya, mungkin ada kendala ya. Ini kita coba cari dulu. Harus perlu data sebagai sumber, yes. Berbicara harus sesuai sumber. Pemilihan kata yang tepat, yes betul. Pemilihan kata, kemudian isi materi kurang paham, ya. Kalau materi kita tidak paham, tentu saja kita susah untuk menyampaikannya. Apa yang mau kita sampaikan? Ini gimana ya caranya? Kepercayaan diri, oke. Self confidence, mungkin grogi ya, takut atau malu atau apa ya? Ini ada mantan ini di depan ini gitu. Atau ketika ada orang-orang yang lebih tinggi dari kita, ya mungkin di situ ya. Gugup, oke. Ketika kita berbicara di depan mungkin ribuan orang ya, mungkin akhirnya gugup. Tata bahasa ya nervous, suka lupa materi, blank. Oh iya ngomong apa ya? Oke, nah nanti trik-triknya gimana caranya kalau ketika hambatan ini muncul teman-teman. Pemilihan kata yang tepat, berbicara di depan orang, harus perlu data lagi, kurang pede, malu-malu, ya oke, nggak masalah kalau masih ada yang malu-malu ya, kalau masih ada yang malu-malu, asal jangan malu-maluin. Background pendidikan maksudnya, mungkin maksudnya di depan kita ini para dokter semua ya hari ini, sedangkan saya pendidikannya masih S2, mungkin gitu ya, pendidikan. Lalu apalagi susah menghidupkan suasana. Oke, how to energize ya the situation ya. Gimana cara menghidupkan suasana? Orang tutup kamera, tap, selesai, tinggal duduk, minum-minum, udah biarin aja. Oke, gimana cara ngidupinnya? Cara menghidupin orang tutup kamera, kan gitu kan? Keren ini, wah ini ternyata kendala ini, apalagi ya? Sering mengalami tremor. Oke. Apa lagi nih? Susah nih. Junior senior, yes. Ketika ada ini nih senior saya ini semua ini ada pasti nih senior semua karena saya masih muda. Lahir saya masih tahun 82. Ini senior semua ini. Oke, apalagi kira-kira yang agak unik nggak ada ya? Ini terima kasih Bapak Ibu. Nah, ternyata hambatan ini masih ada di hadapan kita, masih ada kita temukan atau kita sendiri ternyata masih seperti ini. Nggak masalah. That's okay, it's fine teman-teman, it's okay. Jadi kalau ada tantangan seperti ini jangan justru ditakutin, nggak ada masalah. Pertama terima dulu kalau ada memang kendala-kendala ini. Nanti, nah kita kan di sini belajar kira-kira gitu. Nah ini trik-triknya bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi. Kan kira-kira itu. Thank you ya. Yang sudah
memberikan respon lebih 20, hampir 40. Terima kasih. Yang belum memberikan respon, saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat aja. Ya, saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat saja. Yang tidak kamera, yang tidak open kamera, saya doakan mudah-mudahan rezekinya banyak, ya, rezekinya banyak, apa yang dia cita-citakan dapat. Oke. Khususnya bagi yang tidak buka kamera. Yang buka kamera ya lebih lagi, selain apa yang dia inginkan terkabul oleh Tuhan, apa yang dia harapkan pada saat ini juga pulang dari sini nanti insya Allah terkabul. Baik, terima kasih kami ucapkan yang sudah membuka kamera maupun yang belum membuka kamera. Mudah-mudahan bisa nanti komunikasi ini berjalan secara dua arah. Mudah-mudahan nanti teman-teman lah yang bisa memberikan lebih banyak feedback. Nah, mudah-mudahan nanti kita di sini bisa sharing, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa saling support, saling memperbaiki. Untuk apa? Tujuan satu, untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan kualitas diri kita, siapapun kita hari ini. Mungkin di sini ada para insinyur, nggak ada ya. Para praktisi, ya ada ya, para advokat mungkin ada di sini, atau bahkan ada yang masih mahasiswa. Nah, ini fundamental kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dan diterima oleh orang. Nah, teman-teman, ketika saya, di dalam ilmu NLP disebut sebuah presuposisi bahwa the meaning of communication is the feedback you get. Artinya apa, teman-teman? Ketika nanti saya menyampaikan ini, teman-teman nggak paham juga, atau saya ngomong terlalu cepat, saya mungkin nggak bisa memberikan pemahaman yang maksimal ke Bapak Ibu, saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu sebagai peserta, tapi saya akan menarik ke diri saya yang harus memperbaiki diri. Nah, saya percaya dengan itu. Baik, sebelum kita mulai ke materi, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan apa sih atau kenapa sih datang hari ini? Nggak tahu kenapa sih mengikuti diklat ini, khususnya diklat public speaking-nya ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan materinya keren-keren tuh, tentang hukum semua keren. Nah, khusus hari ini boleh dong diberikan di kolom chat. Kenapa sih? Apa pentingnya sih Anda duduk di situ? Apa pentingnya melihat saya sih? Kira-kira apa sih ekspektasi Anda ketika mengikuti diklat ini? Silahkan. Saya akan sangat berapresiasi sekali ketika teman-teman mau merespon apa yang saya sampaikan. Kalaupun tidak, maka saya tidak akan menyalahkan teman-teman, tetapi saya akan introspeksi diri saya, mungkin saya yang kurang menginspirasi. Oke, thank you. Oke. Ini nanti yang kasih respon banyak ini mudah-mudahan Ketua WHN bisa kasih hadiah nih. Agar mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, thank you. Public speaking adalah kemampuan sangat fundamental. Yes, I agree with that. Oke, ingin belajar public speaking. Thank you. Berarti memang pengen belajar. Oke, karismatik. Wow, how you can be charismatic ya. Dilihat keren, gagah. Seorang pengacara yang mampu menginspirasi, mampu mempengaruhi dengan menggunakan komunikasi yang baik. Menunjang pekerjaan dan mendalami lebih baik. Yes, tentu saja teman-teman, ketika public speaking Anda mumpuni, dimanapun Anda akan dipertimbangkan. Iya, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Ya, kenapa saya sudah praktekkan teman-teman dengan kemampuan komunikasi dan public speaking ini kita akan diperhitungkan dimanapun kita. Next, thank you. Untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi depan umum. Wah, keren.
Keren, bagaimana berbicara di depan umum, berbicara di depan ribuan orang, dan menginspirasi, dan memberi efek, dan berdampak. Itu yang penting. Bukan ngomong aja ya. Next. Oh, kemampuan berdebat dan logika komunikasi. Yes, ini pasti pengacara nih, atau bagaimana berdebat dengan menggunakan kalimat atau bahasa atau komunikasi yang memang mempengaruhi kira-kira gitu. Nanti kita ada belajar itu besok kalau nggak salah bagaimana mempengaruhi secara logika dan bagaimana retorika kita gunakan. Nah, itu mungkin ada. Next, ada lagi nih, Pak Ade Hikmawati. Pak, apakah public speaking itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, yes. Pasti digunakan sehari-hari. Nah, public speaking itu kan ketika kita sudah berbicara dengan orang, itu sudah public speaking, teman-teman. Walaupun satu orang, ya. Oke, improvement dalam tata cara how to speak up with many people in the meeting. Oh, or in organization. Yes, correct. Thank you, Muhammad Sadu. Oke, next. Mungkin saya bacakan lagi. Saya seorang mahasiswa dan saya harus bisa public speaking, ya. Untuk tugas akhir nanti, ya, untuk skripsi nanti, Anda akan mempresentasikan itu dengan menggunakan public speaking, teman-teman. Thank you. Udah mau bergabung, ya. Keharusan bagi seorang leader supaya mudah mengarahkan tim yang dibawahnya. Yes. As a leader, harus mampu berkomunikasi yang menginspirasi sehingga bisa menggerakkan tim. Bisa menggerakkan tim. Jadi bisa memengaruhi tim untuk melakukan sesuatu. Oh, dengan pola-pola bahasa, pola-pola kalimat yang kita keluarkan. Ya. Kemudian menjadi advokat yang baik dan mampu berbicara dengan baik. Ya, ketika nanti mungkin mendapatkan klien, mencari klien, ya seorang advokat, bagaimana menyampaikan tentang hukum terhadap kasusnya secara jelas, sederhana, sehingga dia paham, oh berarti memang Bapak ini, advokat ini keren ini, saya hire dia aja deh. Oke, atau ketika berada di courtroom, di ruang sidang, ya tentu kemampuan public speaking ini juga dibutuhkan untuk mempengaruhi hakim. Kira-kira gitu ya. Thank you ya yang sudah memberikan respon ini, luar biasa teman-teman. Keren-keren sekali nih. Menjadi pencerita terbaik. Oke, storytelling ya. Keren Pak, mudah-mudahan menjadi seorang storyteller yang baik Pak. Oke. Ini ada yang unik nggak nih ya? Oke, saya seorang biar bisa lebih percaya diri saat berbicara depan umum. Oke, kalau biar bisa lebih percaya diri, saya menganggap mungkin saat ini kepercayaan dirinya masih kurang ya, gitu ya, mungkin gitu ya. Seni berbicara, yes, I agree with that. Seni berbicara bahwa kenapa sih kita udah besar nih, udah kuliah nih, mulai sekolah nih, sampai kuliah, sampai sarjana, sampai master, dan seterusnya. Toh kita kok belajar lagi ya public speaking-nya. Mau dibatur di latihan aing mayar deui. Karena ternyata komunikasi itu sebuah seni. Nah, jadi ternyata komunikasi itu sebuah seni. Ya bagaimana supaya kita lebih lihai, lebih expert di situ? Ternyata ya kita belajar lagi gitu. Next, keren-keren nih jawaban teman-teman. Iya, ada nggak ya kerennya? Oke, saya pokat. Salah satu model utama adalah berbicara yang baik di depan klien, hakim, jaksa, dan pers. Yes, betul. Nah, inilah hari ini kita akan diskusi ya. Kita diskusikan agar mampu berbicara di depan umum. Thank you, Pak Budi ya. Kemudian agar bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, saya menganggap mungkin belum bisa berkomunikasi atau gimana ya, Siti Julaiha. Tapi keren. Ada Pak Jermin Tiran. Public speaking yang bagus itu meningkatkan personal branding. Yes, I agree with that. Kemudian meningkatkan pengaruh profesional, Pak Hermanto. Keterampilan berbicara yang baik memperkuat kredibilitas.
kredibilitas Anda dipengaruhi oleh bagaimana Anda berbicara. Oke, thank you. Untuk prospek penetrasi pasar, keren nih. Oke, bisnis ini. Agar bisa seperti pemateri. Oh, saya belum pandai ya. Saya cuma ini aja nih, sharing aja nih. Public speaking yang efektif menjadi keterampilan penting. Ya, oke. Agar orang tertarik dengan topik yang saya bawa. Yes, teman-teman pernah mungkin yang melihat materinya sama. Ya, kemudian orangnya yang menyampaikan berbeda. Akhirnya yang didapatkan oleh audiens itu berbeda juga. Padahal materinya sama. Nah, di mana ini permasalahannya ada di komunikasinya, teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan respon. Baik, izinkan saya men-share screen untuk materi pada hari ini. Satu lagi sebelum saya mungkin lanjut, ketika teman-teman ingin menanyakan sesuatu, tolong langsung tanyakan. Kenapa? Ini sering terjadi, sesi tanya jawab kita buat di belakang, akhirnya nggak ingat lagi. Kenapa? Pada saat pemateri menyampaikan seperti ini, mungkin muncul ya, oh kalau seperti ini gimana? Harusnya langsung ditanya. So, don't worry. Just raise your hand, and then I will give you the time to ask any questions. Oke, jadi teman-teman harapan saya, kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan, langsung saja. Nah, kalau materi nanti saya share kok, ya lebih bagus diskusi, akhirnya nanti yang banyak kita dapatkan. Bahkan biasanya saya mengajar public speaking itu teori only 30%, but prakteknya lah yang paling penting, itu lebih dari minimal 70%. Nah, kalau diklat kita public speaking hanya teori, sama aja. Dan saya tidak mau seperti itu. Saya maunya selama 2 hari ini, dari tadi kita targetkan, tadi di level Anda, ketika Anda tadi masih ada hambatan-hambatan ini, saya maunya 2 hari lagi nanti saya tanya, apa yang menjadi hambatan Anda dalam public speaking? Tidak ada hambatan, beres semua. Nah, berarti berhasil dong. Diklat kita dong. Berhasil ya. Jadi ukurannya adalah ketika nanti teman-teman keluar dari sini, selesai diklat ini, sudah menjadi pembicara yang keren. Bukan hanya pembicara biasa saja, ngomong biasa saja, tidak ada powernya, berbicara datar saja, tidak menggunakan body language-nya, tidak menatap ke kamera. Nah, mudah-mudahan berhasil apa yang menjadi tujuan diklat kita 2 hari ini. Baik, saya akan memperhatikan gestur yang seperti apa yang harus saya lakukan. Nah ini kan keren nih. Belum apa-apa udah nanya. Kan mantap ini. Ini Aryo bagus. Gestur seperti apa yang harus saya lakukan dan kalimat apa yang harus saya katakan apabila audiens yang menanyakan sesuatu hal yang tidak saya pahami. Nah ini kan pertanyaan yang keren. Berarti tadi udah, ini ada orangnya. Ada orang ini. Ini keren ini. Keren ini. Aryo bagus. Oke. Ketika kita kurang paham terhadap pertanyaan dari audiens kita, apa yang kita sampaikan? Terus gestur kita gimana? Ah, itu pertanyaannya, teman-teman. Ah, ini udah masuk kita ke materi, nggak apa-apa. Nggak masalah, karena mungkin mumpung ingat, gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas bagaimana caranya. Hambatan terkait ide dan pemahaman literasi. Ide dan pemahaman literasi. Nah, berarti saya menganggapnya mungkin ya meningkatkan kompetensi di bidang literasi, ya belajar lagi membaca maupun ya literasi-literasi yang lain. Baik, saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, apakah sudah melihat nih layar saya? Udah, Iya, jelas. Terlihat. Jelas. Jelas ya, baik.
Mohon maaf. Oke, I'm sorry. Baik. Nah, hari ini teman-teman, ya, yang kita diskusikan adalah dasar-dasar public speaking. Nah, dasar-dasar public speaking ini nanti akan kita kerucutkan dalam konteks hukum, ya. Di sini sesuai dengan judul kita adalah bagi lawyers and practitioners, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh moderator juga bahwa kemampuan public speaking itu sangat fundamental. Juga ketua tadi juga sampaikan, Pak Arkam juga sampaikan tadi bahwa fundamental sekali di public speaking ini. So, ayo kita belajar, ayo kita diskusi. Kira-kira seperti itu. Nah, benar teman-teman. Siapapun Anda, apapun yang menjadi profesional Anda mungkin seorang advokat, ya, seorang paralegal, seorang mahasiswa, ataupun APH yang lain. Nah, kemampuan public speaking ini teman sangat dibutuhkan, ya, khususnya bagi profesional hukum. Nah, kenapa? Karena di bidang hukum kita tahu bahwa kemampuan ini sudah diasah sejak kita berada di semester 1 waktu ngambil hukum. Ya, kita sudah ada debat, kita sudah ada belajar bagaimana mempresentasikan makalah dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang ini posisinya ini di pengadilan, ya. Saya Bapak Ibu alhamdulillah ditugaskan saat ini di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, meskipun saya bukan seorang hakim, ya, tetapi saya memang senang menggeluti untuk dunia-dunia trainer gitu. Nah, maksud saya adalah bagaimana public speaking ini memang sangat dibutuhkan di dunia peradilan, ya, di dunia hukum, ya. Baik nanti ketika Anda mungkin, ya, tadi sudah diterdiskusikan, ketika Anda sidang, seorang advokat harus bisa menyampaikan apa yang menjadi contoh nih di perkara perdata. Nah, bagaimana seorang advokat ketika menyampaikan atau membacakan gugatannya, umpamanya seperti itu. Bagaimana seorang advokat memberikan argumentasi hukumnya secara jelas dan mempengaruhi. Nah, sehingga juri ataupun hakim yang membaca itu, mendengar itu, melihat, mendengar, wah, keren, kan kira-kira gitu. Atau enggak pun di dalam sidang, ya, ketika mungkin di luar persidangan, ketika Anda mungkin menemui seorang klien, nah, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ketika mungkin Anda di luar persidangan, bagaimana menghadapi klien Anda dari berbagai macam latar belakang. Nah, inilah salah satu hal yang perlu teman-teman kembangkan. Bukan hanya kita belajar hari ini, tetapi perlu dikembangkan di masa-masa yang akan datang. So, apa pentingnya sih public speaking itu? Nah, ini ada beberapa yang saya sebut di sini, tetapi bukan ini saja. Bahkan jauh lebih banyak dari ini
pentingnya kemampuan public speaking. Tadi yang teman-teman sampaikan juga di depan, itu juga. Salah satunya yang pertama adalah tadi yang disampaikan, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Nah, jadi kemampuan public speaking Anda akan membantu menyampaikan ide, gagasan, ya kan, opini Anda dengan jelas ke audiens, ke teman bicara Anda. Ya. Teman bicara atau lawan bicara ya? Ke teman bicara Anda. Wah. Ketika Anda berkomunikasi dengan jelas, dengan efektif, dengan penuh asertif, atau dengan menggunakan kaidah-kaidah public speaking, ingat teman-teman, Anda akan berpengaruh, Anda akan berdampak. Ya. Pasti itu. Ketika Anda berbicara, orang akan iya, gitu. Akan minim sekali penolakan-penolakan. Kalau Anda mungkin di dunia bisnis, akan minim sekali penolakan-penolakan. Ketika Anda mungkin menawarkan jasa advokat Anda, akan minim sekali penolakan-penolakan ketika kita menggunakan komunikasi dengan efektif. Tapi kalau tidak, nah ingat teman-teman, ketika Anda menyampaikan asal-asal, ketika Anda menyampaikan sesuatu dengan muka yang nggak sesuai, ya itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh terhadap apa yang diterima oleh teman bicara Anda. Nah ini saya katakan tadi, teman-teman juga tadi, bahwa inilah tujuan, salah satunya adalah bagaimana pulang dari sini, selesai pelatihan ini, Anda akan sudah mulai memikirkan ketika Anda ingin menyampaikan. Anda sudah mulai berpikir dulu kalimat atau kata apa yang akan keluar dari mulut. Anda akan sudah berpikir terlebih dahulu. Sehingga komunikasi Anda akan efektif. Komunikasi Anda akan berdampak. Komunikasi Anda akan berimpact. Yang kedua, tadi juga ini ada. Kenapa? Kenapa penting? Yang kedua adalah percaya diri. Bagaimana Anda membangun kepercayaan diri, self-confidence Anda. Ketika berbicara di depan umum, ya, ketika kita berlatih, berbicara di depan umum, di depan orang lain, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang belajar, teman-teman. Kita sedang belajar meningkatkan kapasitas kita untuk percaya diri. Nah, setelah nanti ini kita ulang-ulang, kita terus belajar lagi, kita kembangkan lagi, bahkan kita ajarkan lagi, ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, artinya ketika Anda nanti menjadi seorang public speaker, nah kepercayaan diri ini juga sangat penting. Pertanyaannya, kira-kira orang-orang yang pembicara publik itu ada nggak percaya diri? Kalau saya katakan pasti ada ketidakpercayaan. Tetapi bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengontrol ketidakpercayaan diri itu menjadi percaya diri. Nah, yang namanya manusia pasti ada groginya. Saya beberapa kali bertanya ke para public speaker, apa memang Bapak atau coach memang sudah dari sononya memang atau kepercayaan dirinya itu memang udah kuat? Oh no, saya sudah sering berbicara di depan orang, di depan ribuan orang, tapi tahu nggak bahwa sebenarnya pada saat pertama sekali saya maju, saya grogi loh. Berarti ini masih wajar dong kalau kita masih grogi. Oke, jadi penting untuk mengasah kemampuan public speaking Anda, ya melalui
berbicara di depan umum supaya kepercayaan diri Anda akan meningkat. Nah, yang ketiga, kenapa penting tadi ya, pengembangan karir. Nah, ini tadi ada juga yang tadi bikin ini. Yes, ketika Anda melakukan presentasi, ketika melakukan negosiasi, ketika Anda membangun engagement dengan orang lain, dimanapun Anda akan keren. Di organisasi Anda akan gampang itu untuk mendapatkan karir tuh. Jangan khawatir. Tapi ingat ya, perilaku juga harus disinkronkan dengan perilaku yang baik gitu ya. Nah, ini maksudnya di pengembangan karir. Kemudian ini tadi influence. Tadi banyak ini. Bagaimana saya bisa mengaruhi juri atau hakim? Bagaimana saya bisa mempengaruhi calon klien saya? Bagaimana saya bisa memengaruhi ribuan audiens? Saya tadi di awal teman-teman, ketika saya sampaikan begini. Nah, izin saya stop dulu share screen-nya karena nggak kelihatan lagi ya. Ketika saya tadi di awal ya sampaikan begini, saya ingin melakukan riset kecil-kecilan ke teman-teman. Boleh dong diisi yang link saya kasih. Lalu apa yang terjadi? Informasi teman-teman terima melalui panca indera, masuk dia ya dari pendengaran atau mungkin melihat saya tadi, lalu diproses oleh pikiran Bapak Ibu, lalu keluar behaviornya, lakukan apa tidak. Ada tadi yang melakukan lebih dari 20, hampir 30 orang. Artinya apa? Berarti saya memberikan informasi, saya menyampaikan komunikasinya, teman-teman sudah menangkap. Sehingga teman-teman akan beraksi, melakukan sesuatu. Nah, apa tadi? Memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan di awal. Nah, inilah bagaimana kita ketika berbicara teman-teman itu akan berefek, berdampak ke orang, ya, berdampak ke audiens. Mereka akan melakukan sesuatu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan kalimat yang tidak efektif tadi, atau tidak berpengaruh tadi, atau tidak dengan percaya diri tadi, saya yakin teman-teman yang ada di sini dalam hatinya tetap dia mendengarkan kalimat dibuka link ini untuk dibuka dan diisi jawaban apa hambatan dalam komunikasi. Paling behaviornya apalah itu, nggak penting, biarin saja. Nah itu teman-teman akan terjadi. Baik, kita lanjut ya. Oke, belum ada nih pertanyaan. Langsung aja kalau ada yang mau nanya. Oke, nah sekarang, nah ini untuk bagi profesional hukum nih khususnya. Nah ini tadi gimana Anda melakukan persuasi, bagaimana pola kalimat Anda itu mengajak, ya, mengajak, membujuk, menggerakkan orang, dan advokasi. Nah ini kan bagi advokat ini kan. Jadi ketika kemampuan berbicara Anda keren, ya orang akan merasa yakin. Tapi beda kan dengan ketika Anda berbicara itu agak kurang-kurang yakin, itu nanti yang audiensnya akan merasa kurang yakin juga gitu. Nah, kemudian ini khusus di bagian hukum, praktisi hukum, pengacara atau
apapun Anda, mediator mungkin, atau arbiter mungkin, konsiliator mungkin, atau apapun Anda, nah bagaimana mempresentasikan sesuatu yang efektif. Bagaimana seorang advokat ketika perkara itu kompleks, ya, perkara itu rumit banget, tetapi dia bisa menjelaskan dengan sederhana, dengan mudah dipahami. Nah ini kemampuan teman-teman nanti insya Allah bisa seperti itu. Ya, walau serumit apapun kasus itu, Anda bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian seorang profesional hukum ketika menguasai, ketika memiliki keterampilan public speaking, ketika memiliki kompetensi yang kuat dalam public speaking, tentu akan membangun kredibilitas. Nah, tadi ada di situ salah satunya adalah bagaimana saya pulang dari sini, selesai diklat ini, kemampuan saya dengan kemampuan saya berbicara dengan baik, saya akan membangun kredibilitas saya. Saya akan diakui, ya. Saya akan dilihat orang sebagai seorang public speaker. Oh, gitu ya. Jadi kalau kredibilitas saya sudah terbangun, tentu akan meningkatkan kepercayaan klien. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan masalah hukum mereka kepada saya. Bayangkan teman-teman, bayangkan di kantor Anda, ya, di sana Anda sedang berada, duduk di kantor Anda, orang-orang akan datang ramai-ramai untuk menyampaikan permasalahan hukum mereka. Bayangkan Bapak Ibu, rasakan pada saat itu. Ada orang sampai menangis menyampaikan masalahnya ke Anda. Dengarkan kalimat-kalimat yang ada di sana. Banyak orang yang menyampaikan, terima kasih sama Bapak ini. Terima kasih kali ke Bapak ini. Bapak ini orangnya membantu. Wow, kredibilitasnya kuat. Anda akan menjadi seseorang. Anda akan menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Nah, jadi teman-teman, kemampuan public speaking ini sangat penting bagi profesional hukum. Ya, karena hari ini kita di bidang hukum, ini teman-teman yang seperti yang disampaikan tadi, inilah fundamentalnya teman-teman. So, hari ini kita mudah-mudahan bisa nanti praktek ya. Saya harapannya, saya mau dengar nih gimana teman-teman berbicara, bagaimana teman-teman menyampaikan sesuatu. Nah, prakteknya nggak usah pala jauh-jauh kali, sikit-sikit aja. Oke, kita next ya. Nah, ini teknik dasarnya yang perlu dikuasai ya. Ini dasarnya teman-teman ya. Jadi yang siapapun Anda, baik profesional hukum tadi, kemudian ada mahasiswa juga tadi di sini, kemungkinan ada anggota organisasi atau siapapun Anda, yang pertama adalah ketika Anda berbicara, perhatikan eye contact Anda. Ketika Anda berbicara, lihatlah audiens Anda. Meskipun lihatnya nggak boleh lama-lama, teman-teman. Lihat sebentar saja. Oh, coach, gimana kalau Zoom? Gimana kalau online? Oh, eye contact Anda digantikan dengan melihat ke kamera handphone Anda. Eye contact Anda digantikan melihat ke kamera laptop Anda. So, ketika Anda berbicara ke depan orang dengan menggunakan platform online, maka lihatlah ke kamera. Seperti ini ya.
Ini kan saya lihat nih teman-teman. Seolah-olah saya melihat teman-teman, perasaan saya harus bisa memanage state saya seolah-olah ketika saya melihat kamera, maka saya melihat teman-teman. Coba bandingkan ketika saya memberikan materi, saya melihat kemari. Nah, teman-teman, penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking Anda. Nah, mulai sekarang Anda harus melakukan eye contact Anda kepada audiens Anda. Kira-kira bagaimana? Nah, jadi eye contact ini sangat penting ya. Inilah dasar bagaimana membangun keterlibatan, membangun engagement, membangun kepercayaan, membangun repo Anda kepada audiens Anda. Oke ya, sepakat ya. Ini yang teknik dasarnya ya teman-teman ya. Yang kedua, intonasi. Kadang saya bicaranya kuat, kadang saya lambat. Kadang saya pelan, seolah-olah kayak berbisik, meskipun kedengaran juga. Nah, dan artikulasi Anda. Kemampuan Anda mengatur intonasi suara Anda, kemampuan Anda memilih kata-kata atau mengatur artikulasi Anda dengan jelas itu akan meningkatkan efek dari komunikasi Anda ke audiens Anda, teman-teman. Ya, bedakan ya. Kalau saya ngomongnya biasa aja. Begini. Datar mulai dari awal sampai akhir. Apa yang teman-teman rasakan? Dampaknya bagaimana? Impact-nya gimana? Ini yang dasarnya ya. Ini dasar. Kemudian yang ketiga teman-teman, body language. Bagaimana Anda menggunakan body Anda ya dengan gerakan-gerakan tubuh Anda akan memperkuat kalimat atau kata yang Anda sampaikan, teman-teman. Bagaimana gestur tubuh, bagaimana tangan Anda, bagaimana postur Anda, bagaimana mimik wajah Anda. Nah ini nih, lihat nih mimik wajahnya ini. Ketika kita berbicara, bagaimana kita berbicara dari hati, maka keluar dengan senyuman. Ekspresi wajah kita itu ekspresi tersenyum. Ini juga penting. Bahkan menurut beberapa riset, hampir 50% atau lebih dalam komunikasi itu dipengaruhi oleh body language Anda. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk kita praktekkan ya. Nah, yang keempat adalah persiapan yang matang. You have to prepare everything before you present it. Jadi teman-teman, persiapan itu sangat penting. Atau perencanaan itu sangat penting. Khususnya dalam teknik public speaking. Mungkin saya stop dulu nih. Ini udah saya ngomong-ngomong aja. Kayaknya udah tidur semua ini kayaknya. Oke, apakah masih kelihatan semua? Atau adakah yang ingin merespon dari keempat tadi teknik dasar itu? Mulai dari eye contact Anda, kemudian body language Anda, ya, apa lagi? Apalagi tadi teman-teman? Tanya Pak. Intonasi, artikulasi, dan preparing. Oke, mungkin ada yang mau ditanya, ada yang mau diskusi. Silahkan. Atau saya mau praktek sebentar how you introduce yourself. 2 atau 3 orang, please open your mic. Please introduce yourself to me. To us, ya, semua di sini ya. Please introduce yourself. And then start from your name, maybe profession, and maybe what
are you interested in right now? Sekarang ini lagi ngembangin apa? Contoh nih, oh sekarang ini kita lagi ngembangin nih. Oh ya, ada nih yang mau kasih nih dari Ketua Umum langsung. Wih, segan kali. Silakan Pak Akam. Ya, baik Coach. Saya ingin menanyakan sebelum memperkenalkan diri, karena ditugaskan untuk memperkenalkan diri. Jadi saya ingin bertanya, apakah public speaking ini dipengaruhi oleh karakter sang pembicara, Coach? Karena tidak semua orang bisa dengan humble atau murah senyum. Apakah public speaking ini berpengaruh terhadap gestur dalam menyampaikan opini atau apapun itu dalam public speaking? Thank you. Okay, that's a good question. Ya, luar biasa. Apakah memang public speaking ini karakter? Apa memang ya, oke. Thank you for your questions. The question is very good. Keren ya pertanyaannya. Apakah memang kemampuan public speaking ini merupakan sebuah karakter? Apakah dilahirkan? Nah, teman-teman saya sampaikan bahwa ada lagi yang tanya begini, oh saya introvert, apakah bisa menjadi public speaker? Saya katakan bahwa tadi sudah saya ingatkan juga, komunikasi adalah seni. Communication is an art. So, semuanya bisa dipelajari. Semuanya bisa menjadi public speaker. Semuanya bisa, asal mau. Hari ini 59 orang ini pulang dari sini pasti akan menjadi seorang public speaker di profesional apapun Anda, di bagian apapun Anda. Bisa. Kemudian, bagaimana pengaruh gestur ketika menyampaikan sesuatu? Nah, ini sudah beberapa risetnya, bahkan bahasa tubuh lebih berpengaruh ketimbang kata-kata. Contoh, saya ini mungkin di offline ya, saya ketika ada orang, ya biasa tim saya, ketika saya memanggil, kalau saya panggil seperti ini, dia datang, saya nggak mengatakan apa-apa. Tapi bahasa tubuh saya mengatakan memanggil dia. Dia akan dengan sukarela datang. Lalu saya tanya, kamu mau ngapain? Loh, Bapak panggil saya? Loh, nggak ada, saya cuma diam aja. Saya kan gini aja tadi. Bahasa tubuh inilah paling berpengaruh. Sehingga ketika kita menyampaikan argumen, ketika kita menyampaikan gagasan kita, gunakan dengan bahasa tubuh, gunakan dengan gestur tubuh kita, maka akan lebih powerful, lebih berdampak gitu. Ketimbang kita biasa aja. Ya, loyo seperti itu. Oke, mungkin itu Pak Arkam. Thank you banget atas perkenalannya juga. Oke, now ada nih Pak Pasti Hareva. Please introduce yourself and please give your questions. Ya, izin Coach. Nama saya Pasti Hareva. Pada saat ini saya berprofesi sebagai pelaut. Oke. Jadi pertanyaan saya itu Coach, saya mau menanyakan kalau kita berinteraksi kepada seseorang atau kepada audiens supaya lebih menarik, tentu kita kan butuh seperti joke gitu kan, atau lelucon supaya kita lebih diperhatikan gitu. Dan apa yang kita sampaikan lebih masuk lagi kepada audiens kita. Jadi saya mau menanyakan saat yang tepat pada saat kita melemparkan joke tersebut itu Coach. Oke. Thank you Mr. Hareva. I appreciate your question. Keren sekali pertanyaannya. Ya. Betul. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita menyampaikan sesuatu, perlu yang namanya joke. Tapi ingat, joke-nya hati-hati. Jangan melakukan joke kalau kita mengarang-arang. Itu bakal garing. Justru bukan membuat kita menginspirasi, justru kita jadi rugi. Kenapa?
Akhirnya, oh kok jadi seperti itu. Nah, maka kapan saya sampaikan joke itu, carilah momen di mana kita memang alami, natural, atau bahkan sederhana sekalipun memang sudah joke. Ketimbang kita mau ngejok inilah. Nah, ternyata tidak lucu, nah itu jangan lakukan itu. Nah, kapan itu alami saja. Ada orang ketika dia berbicara sebentar cuk masuk jok. Bahkan jok yang tidak jok pun menurut orang lain itu bisa jok kepada dia. Nah, disinilah perlunya kita memang berlatih. Di sini kita perlu latihan, teman-teman. Penting, memang di materi besok ini salah satunya adalah bagaimana kita berbicara itu tidak formal. Nah, itu juga termasuk. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu sudah kayak apa ya, natural aja gitu. Nah, nggak gitu kayak diatur-atur. Nah, itu lebih keren lagi. Nah, termasuk joke di dalamnya. Bagaimana kita membuat penggalan-penggalan kalimat. Bagaimana kita membuat di tengah-tengah kalimat itu ada joke-nya sehingga seolah kayak nggak joke tapi lucu. Wah, itu keren lagi. Itu lebih advance lagi, Pak Areva. Insya Allah kedepannya nanti bisa kita diskusikan atau praktekkan sampai ke di bagian joke-nya. Atau di sini mungkin teman-teman ada yang suka komedi, ya bisa aja. Di sini kita saling sharing bagaimana memberikan joke kepada teman berbicara kita. Thank you, Mr. Hareva. Oke, mungkin yang lain? Ya, makasih, Coach. Apakah Makasih. ada? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana? Tidak Enggak, menarik standar, atau Coach. gimana? Nggak terlalu cepat kok. Ya, standar. Boleh, Coach. Boleh. Ya. Boleh dipahami. Siap, thank you. Kemampuan berbicara di depan seorang apakah lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan bawaan atau bisa dibangun dengan pembelajaran ataukah lingkungan sekitarnya? Keren. Thank you, Mr. Sarifudin. Jadi, kalau menurut saya itu tergantung apa yang dibicarakan. Nah, saya sendiri sebenarnya Bapak Ibu bahwa ketika saya bayangkan ini ketika saya kuliah S1 saya tidak berani berbicara di depan. Nah, itu masih semester awal. Bayangkan itu. Saya tidak berani loh teman-teman. Bahkan ketika ada jawaban, meskipun saya tahu jawaban itu, saya akan serahkan ke teman saya. Nah, ini jawabannya. Itulah saking saya nggak mampunya. Nah, ketika di dunia kerja ternyata itu sangat penting, maka saya ambil pelatihan-pelatihan bahkan berbayar sekalipun saya bayar. Nah, ternyata itu semuanya bisa dipelajari. Memang benar. Tadi di situ ada circle-nya, lingkungannya, memang betul circle Anda di mana. Nah, saya memang gabung ke beberapa komunitas, ada beberapa orang memang saya mentoring terkait dengan public speaking atau kemampuan coachingnya, kemudian kemampuan service excellent, kemampuan lain-lainnya memang ada beberapa yang saya coaching termasuk di tim saya dan saya lakukan memang semua yang saya pelajarin itu gitu sehingga berpengaruh gitu. Nah, jadi don't worry, jangan khawatir ya teman-teman ya. Jangan gini, oh aku kayaknya nggak bisa deh. Semua bisa. Nah, bahkan yang introvert atau orang yang nggak suka ngomong sekalipun bisa menjadi seorang public speaker. Ya, jangan khawatir. Oke. Nah, kayaknya ada pertanyaan nih. Keren nih. Izin bertanya, bagaimana menjadi percaya diri dalam public speaking? Nah, tadi kan salah satu pentingnya itu termasuk membangun kepercayaan diri. So, gimana caranya supaya percaya diri? Oh, berarti sekarang belum percaya diri dong. Nah, oke. Kalau belum percaya diri, yang pertama, terima dulu tidak percaya dirinya. Dah,
Itu dulu ya. Ada nanti step-step berikutnya ya. Bahkan sampai bagaimana saya menerapi Anda yang tadinya tidak berani berbicara, lalu akan berani berbicara, bahkan selalu pengen bicara. Nah, itu ada terapinya. Nanti kita bagaimana membangun anchor Anda. Bagaimana Anda, nah kalau saya nih anchor saya itu saya buatkan di sebuah mic. Nah, itu saya buat pembelajaran saya. Ketika ada melihat mic, saya pengen ngomong aja. Nah, itu namanya anchor. Nanti akan kita buat anchor teman-teman yang memang ada kendala di hal ketidakpedean ya, ketidakpercayaan, bisa kita buatkan nanti anchornya. Oke, ini ada nih. Oke. Kayaknya ada yang belum saya baca ini. Oke, mungkin ini pertanyaan bagaimana cara mencairkan suasana, karena saya termasuk tipe yang serius kalau bicara. Nah, gimana cara mencairkan suasana? Nah, ini tadi teman-teman. Yang termasuk yang pertanyaan Pak Areva tadi, buatkan joke, ya, kemudian ice breaking. Nah, bagaimana ice breaking Anda? Ya, memang menurut teori, kita hanya fokus itu mendengarkan materi 20 menit. Selesai 20 menit harusnya energizer lagi. How you energize? Jadi kita harus gerak-gerak mungkin ya masing-masing yuk kita gerak. Yuk coba semuanya gerakkan badannya. Nah, itu salah satunya untuk mencairkan suasana gitu. Jadi bagaimana audiens itu tetap fokus gitu. Bahasa tubuh yang sangat penting dalam public speaking itu, apakah ada pelatihannya? Iya. Ada orang bahkan certified body language. Khusus dia bagaimana mengatur bahasa tubuh. Nah, contoh ini bahasa tubuh ini saya katakan saya belum sempurna. Coba lihat pembicara-pembicara yang sudah keren itu bahasa tubuhnya malah lebih keren lagi. Salah satunya saya itu ketika dia berbicara, saya selalu keren ini bahasa tubuhnya. Bahkan dia kalimat-kalimat, nah ini bahasa tubuh juga bukan sembarang bahasa tubuh, bukan asal tok-tak, nggak gitu ya. Kalimat yang dia sampaikan itu harus didukung oleh bahasa tubuhnya sehingga memperkuat. Nah, jadi gitu dia, memperkuat apa yang dia sampaikan dengan dukungan bahasa tubuh. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi beda. Jadi kalau kita ngomong gini-gini, justru nanti terganggu audiensnya. Oh, itu apa? Tapi kalau saya, teman-teman, Anda harus seperti ini. Nah, teman-teman, kemampuan public speaking Anda itu sangat penting. Nah, itu nanti lebih audiensnya itu lebih mendengarkan gitu, lebih fokus gitu. Oke, ada ini dari host ya, Mbak Sri Karni, silahkan mau sharing. Baik, terima kasih Pak Tengen. Perkenalkan saya Sri Karni, teman-teman. Saat ini saya mahasiswa Unsurya semester 4. Baik, pertanyaan saya adalah kadang-kadang Pak Tengen bahwa ketika kita berbicara dengan lawan bicara, terlepas itu di dalam satu kegiatan yang banyak audiensinya, kadang-kadang pembicara itu saya melihat ada aura atau energi yang berbeda dari kita kebanyakan. Nah, bagaimana energi atau aura ini bisa bisa bersama-sama dengan kita gitu. Saya juga ngerasa gini bahwa memang betul seperti yang tadi Pak Tengen sampaikan waktu kemarin ikut pelatihan NLP, Neuro Linguistic Program, di situ dibilang bahwa bicara atau kata-kata itu hanya 35-38% efektivitasnya. Sisanya adalah body language dan hal-hal lain. Nah, seringkali kita melihat seperti ini, Pak. Bukan mau menjustifikasi. Ada narasumber, mungkin dia orang hebat, tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu, seperti tidak ada energi yang keluar gitu loh. Seperti tidak mampu mempengaruhi orang lain atau kita mungkin. Dan cenderung seperti membosankan. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang, kalau politikus, ada beberapa politikus juga yang saya lihat, dia ngomong sedikit, tapi dia punya kapasitas mempengaruhi yang cukup besar gitu. Jadi bagaimana kita mengencourage diri kita untuk
masuk dalam posisi-posisi yang seperti itu. Saya sih cita-citanya saya pengennya jadi public speaker yang punya kemampuan untuk menguasai orang lain gitu loh, atau mempengaruhi orang lain gitu, atau untuk mengkondisikan suatu keadaan supaya sesuai dengan yang saya mau gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Kita kalau dulu belajar di S1 sosial politik itu seperti itu, bagaimana mengarahkan audiens supaya seperti yang kita mau. Nah, tetapi memang itu Pak, kadang-kadang energi yang keluar dari kita itu tidak setara dengan lawan bicara kita, sehingga seperti ada lack of communication di situ. Nah, mohon pencerahannya Pak, gimana kira-kira kita menyambungkannya supaya smooth, bagus, dan tidak perlu terlalu banyak bahasa, tetapi kita sudah sampai gitu di posisi kita meyakinkan dia. Itu Pak, itu perlu teknik yang luar biasa tuh, tolong pencerahannya, terima kasih. Wis, keren. Nah, kalau menurut saya ini Mbak Sri Karni sudah menjadi public speaker, sudah menggunakan kaidah-kaidah public speaking yang baik. Kalimat-kalimat dia keluarkan sudah oke. Body language juga sudah oke. Saya yakin ketika Mbak Sri ini berbicara di depan ribuan orang, orang sudah mendengarkan. Ya. Dampaknya kan gitu. Berhasilnya kita ketika orang mendengarkan kita, kan gitu. Kalau dia offline lah katakan di sebuah gedung. Kalau ada yang masih buka handphone, ada yang masih permisi keluar ke kamar mandi segala macam, berarti kita kan nggak menarik, kan kira-kira seperti itu. Nah, tadi yang Mbak Sri Karni sampaikan itu, kalau sejauh saya tangkap itu sudah keren. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah memang memiliki karisma yang tinggi ya, yang memang keren kalau udah ngomong. Nah, di dalam teknik NLP kan ada Circle of Excellence ya. Nah, di dalam menggunakan teknik ini saya juga sering. Kita, siapa sih role model kita dalam hal public speaking? Ada nggak nih? Pasti ada dong. Saya ada. Ketika public speaking, saya terus, keren kali sih ini, coach ini keren kali gitu kan. Nah, dialah saya buatkan sebagai role model saya dalam teknik Circle of Excellence. Nah, nanti ketika kita sudah bisa memodel mereka, ketika kita sudah mampu memodel baik, ya memodel secara kompleks sekali, wah, kita akan merasa auranya sendiri udah memang dapat gitu. Nanti akan kita lihat, audiens kita melihat seperti apa. Boleh dong, setelah kita berbicara di depan orang kita tanya. Nah, makanya saya nanti di akhir pasti saya tanya teman-teman, saya ini ngajarnya di mana kurangnya? Di mana kurangnya? Nanti itu akan menjadi feedback ke saya akan perbaikin. Nah, ketika berbicara, meskipun nggak banyak yang kita bicarakan, tapi orang iya ya, dia berarti berdampak. Nah, yang kedua, yang pertama tadi Circle of Excellence-nya dikembangkan, yang kedua speak from your heart. Kan ini dia sebenarnya. Berbicaralah dari hati. Ya, berbicaralah dari hati. Apa gambaran hati kita, itulah yang keluar, teman-teman. Hati kita memang tenang, tentram, nggak ada memikirkan membenci orang dan sebagainya. Hati kita akan keluar gambarannya apa yang kita sampaikan. Dan begitu juga sampai ke aura kita. Kita berpakaian rapi, kita tersenyum, maka keluarlah aura itu. Maka adanya aura itu keluar berdasarkan apa yang di hati dan apa yang kita pikirkan. Maka ketika kita selalu berpikiran positif, percayalah bahwa energi-energi positif yang akan masuk. Sehingga itu berkembang di dalam diri kita, maka memancarkan sebuah aura, ya, memancarkan aura yang positif. Ketika orang jumpa dengan kita, udah positif aja. Gitu. Saya ada gitu. Kalau udah ngomong udah positif aja gitu. Kalau ngomong nggak usah jauh-jauh. Contoh ini Coach Ari Ginanjar. Kita ngobrol baik, ngobrol dia secara klasikal maupun ngobrol, memang udah adem aja gitu.
Gimana gitu ya. Nah, ini mungkin praktek-praktek semakin nanti mendalami ini Mbak Sri, percayalah bahwa Mbak Sri dan saya doakan akan menjadi seorang public speaker yang sukses. Mungkin itu. Amin, terima kasih Coach. Izin Baik. boleh. Ini ada lagi nih, thank you nih. Boleh, silakan. Yang open mic silakan. Ya, selamat siang Pak Coach. Perkenalkan nama saya Selamat siang. Julian ya. Saya seorang pengusaha. Kemudian saya hanya ingin memberikan sedikit testimoni aja. Dulu saya adalah seorang yang takut, nervous. Kemana-mana jangankan bicara di depan umum. Bicara sama teman aja kadang-kadang nervous. Tapi dengan saya sering keluar sama teman-teman, khususnya lingkungan yang memang public speaker, suka atau tidak suka, kita tertarik untuk kemudian menjadi bisa bicara di depan umum. Lah, mungkin ada sedikit saya kasih testimoni aja. Mungkin itu kita bisa dapat dari pengalaman, skill. Kalau makin banyak kita berani keluar, apalagi kita dipaksakan untuk keluar, maka suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, level kita untuk public speaker itu akan naik. Kemudian power yang dari dalam diri kita akan keluar. Apalagi kalau kita bicarakan sesuatu yang menurut umum itu benar. Maka kita nggak punya beban untuk menyampaikan. Dengan kata-kata yang ringkas, yang gampang dimengerti, sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah, Pak. Terima kasih, Pak. Wow, keren, luar biasa Pak Julian. Keren. Kalau Anda dinyatakan expert di satu bidang, maka Anda harus memiliki jam terbang minimal 10.000 jam. Nah, pengalaman akan membangun kita untuk menjadi lebih expert. Saya percaya. Nah, dan yang ketiga pentingnya circle yang disampaikan Pak Julian ini. Keren ini. Circle kita ketika kita memang berada di lingkungan orang-orang yang grow mindset, ya, ketika kita berada di antara orang-orang yang berpikiran positif, ya, tentu ini akan mempengaruhi kita. Rasakan ketika Anda juga berada di lingkungan toksik, sama juga Anda kan jadi toksik juga gitu. Nah, jadi ini kembali lagi ke diri kita. Ayo kita kembangkan diri terus. Kembangkan kompetensi terus-menerus. Ambil circle yang sama-sama positif, yang sama-sama membangun, yang sama-sama memberdayakan. Nah, ini tadi pengalaman luar biasa. Beliau seorang pengusaha, memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Saya yakin akan menginspirasi banyak orang. Pasti sudah banyak menginspirasi orang-orang. Apalagi seorang pengusaha. Oh, ketika seorang pengusaha menyampaikan sesuatu, you harus begini. Saya menyampaikan pengalamannya mulai dari awal. Seperti ini. Bahkan mungkin ada yang pengusaha yang pernah gagal. Maka jangan lakukan ini. Maka Anda akan gagal dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, ketika Bapak ini kembangkan Pak menjadi public speaker yang luar biasa nih. Saya yakin udah memang public speaker yang luar biasa nih Pak Julian. Di mana Pak tinggal Pak? Saya di Semarang Pak. Saya di Semarang Pak Coach. Saya di Semarang. Jadi pekerjaan saya memang pengusaha entrepreneur. Kemudian karena usia sudah mulai senja, jadi saya sering kali memberikan motivasi kepada teman-teman, terutama yang muda-muda itu, supaya hidup harus bermanfaat, berguna. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadi saya mulai terbiasa. Sudah terbiasa memberikan sesuatu. Dan yang saya benar-benar merasakan, ketika saya memberikan sesuatu hal yang baik dan yang benar, maka power yang dari dalam itu akan keluar. Dan sesuatu yang tadinya nggak pernah kita terpikirkan akan keluar. Job-job yang tadinya kita sama sekali tidak bisa, itu pun akan keluar. Jadi menurut saya itu, menurut saya, pendapat saya, mungkin karena public speaker itu perlu dilatih skillnya, yaitu berani untuk mencoba. Seperti sekarang ini saya berani masuk, itu sudah salah satu keberanian. Lalu kemudian berani menyampaikan sesuatu yang benar.
yang benar. Nah, itu yang akan membuat kita makin powerful. Sehingga semua yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin begitu, Coach, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya masih di jalan, jadi saya mendengarkan aja. Terima kasih, Pak. Salam. Baik. Dari saya, Pak. Coach, Thank you banget ini, Pak Fulien. Terima kasih banyak sudah sharing di sini. Hati-hati di jalan. Dan jangan lupa, Pak, didiklah untuk generasi berikutnya ya, untuk menggantikan Bapak menjadi pengusaha sukses. Mudah-mudahan ilmu Bapak sebagai seorang pengusaha itu sangat penting untuk di-share ke siapapun. Nah, jadi mudah-mudahan banyak lagi nanti akan terpengaruh, mempengaruhi banyak orang, dan khususnya tadi gimana power dari dalam diri akan semakin keluar gitu ya. Thank you. Wah, ini keren nih. Seperti inilah harusnya pelatihan public speaking, bukan saya aja yang ngomong gitu. Semuanya sharing gitu ya. Oke, ini ada lagi nih. Mohon izin kalau Coach, lebih Pak bagusnya Aryo mau bertanya. Pak Aryo, silakan Pak Aryo. Ya, karena kalau sini saya nggak dengar suara. Selamat sore, Coach. Saya nggak dengar kalimat yang dia keluarkan. Saya nggak, sorry. Selamat sore, Coach. Sebelumnya mohon maaf dan mohon izin, saya tidak bisa open karena sedang ada rapat dan masih membuat laporan. Perkenalkan, nama saya Aryo, saya seorang mahasiswa. Sebenarnya saya sudah menulis pertanyaan saya di kolom chat, mungkin tidak terbaca, tapi izinkan saya membacakan ulang. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin tadi sudah dibacakan oleh Coach. Gestur yang seperti apa yang harus saya lakukan dan kalimat apa yang harus saya katakan apabila ada audiens yang menanyakan sesuatu hal yang mungkin tidak saya ketahui atau saya kurang pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara melatih gestur yang merupakan adalah kebiasaan seseorang. Namun gestur tersebut mungkin dianggap kurang sopan apabila terlihat di depan audiens. Misalkan contohnya cara duduk seseorang atau cara orang tertawa atau batuk dan segala macamnya. Demikian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana gestur yang terbaik dan kalimat yang bijaksana apabila ada audiens yang terus memojokkan dengan maksud untuk menjatuhkan harga diri kita di depan umum, sedangkan di sisi lain kita juga sedang berusaha keras untuk menahan emosi agar tidak meledak. Demikian, Coach. Mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, thank you. Keren nih, kedengaran suaranya ya. Mantap, ini kayaknya public speaker juga ini ya. Ini udah biasa sepertinya ini karena pertanyaannya juga berdasarkan pengalaman sepertinya ini. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gestur apa terus bahasa apa yang kita sampaikan ketika kita tidak paham apa yang ditanya. Oh, ini lazim ya, lazim terjadi. Jadi biasa aja. Yang pertama ketika kita tidak tahu, memang jujur saja tidak tahu. Ya. Atau trik yang lebih keren lagi, boleh ditanyakan ke floor. Atau lebih, ini lagi nggak kelihatan lagi, boleh ditanya ke peserta. Nah, para peserta ini pertanyaan Pak Aryo tadi, ada nggak yang bisa memberikan jawaban atau argumennya seperti apa? Boleh seperti itu. Ketika kita sampaikan juga seperti ini bisa. Mohon maaf Pak, untuk materi itu saya akan jawab nanti. Boleh sambil kita melanjutkan materi, boleh kan kita carikan materinya. Atau boleh kok kita bilang seperti ini, boleh dicatat nomor saya Pak. Saya akan jawab nanti ini melalui WA. Nggak masalah Pak. Lebih bagus jujur kalau kita memang belum paham. Gitu ya. Iya, gestur kita biasa, jangan terus kita merasa lemah, terus merasa rendah. Enggak rendah kita Pak ketika kita memang enggak memahamin.
saya belum memahami sampai materi itu. Adakah teman-teman yang bisa membantu kita memberikan penjelasan? Nah, ketika nanti ada umpamanya dari si A, begini. Nah, kalau kita memang oke, nah kalau menurut saya seperti ini. Atau boleh kita tanya lagi, bagaimana menurut Bapak dengan jawaban itu? Itu ya. Jadi seorang public speaker bukan mesti semuanya harus tahu. Ya memang harus belajar terus gitu ya. Harus belajar terus, tapi nggak boleh dituntut dong dia paham segala sesuatunya. Gitu. Oke. Kemudian gestur yang tidak sopan. Ya. Oke, nah ini kita perlu belajar ya Pak ya. Mungkin cara duduk. Nah ketika kita duduk, biasanya nih kalau talk show itu ada di depan itu apa? Ada di depan itu sofa ya. Kita kan duduk nih. Nah, duduk kita jangan perlu angkat kaki. Nah, duduklah dengan kaki lurus ke bawah dengan posisi agak terbuka sedikit. Nah, enggak juga pakai kali gini, enggak disilangkan seperti ini. Nah, bagaimana posisi tangan? Posisi tangan ya kalau bisa hindarin yang seperti ini. Kan kira-kira seperti itu. Bagaimana posisinya? Lebih bagus kalau memang ada meja, boleh seperti ini. Kalau enggak, ya biasa atau di atas sih sekali-sekali bisa menggerakkan ketika berbicara. Seperti itu. Nah, untuk gestur, nah gimana? Ya memang dari sisi budaya kita, dari sisi kesopanan yang biasa kita di mana tinggal atau di mana kita berbicara itu bagaimana? Apakah ada orang kan mungkin batuk itu dianggap mengganggu. Nah, bagaimana batuk kita supaya, atau saya tadi ketika ada orang yang mau minta tanda tangan, mohon maaf saya sebentar, mohon maaf, nggak ada masalah kalau menurut saya seperti itu. Yang penting kita sesuaikan dengan kebiasaan kita. Gestur kita tidak, memang ada beberapa gestur itu berdiri, pamannya masuk ke tangannya ke kantong ngomong. Ada, ya itu makanya butuh latihan. Kadang-kadang memang tangan ini mau aja gitu. Aduh, ternyata setelah dievaluasi nggak cocok ternyata. Nah, hindari masuk kantong, hindari tangan seperti ini karena kesannya seolah-olah sombong. Nah itu ya kalau dari sisi gesturnya. Nah perhatikan gestur-gestur yang cara duduknya, gitu ya, cara menatap orangnya, cara melihat audiens juga jangan lama-lama. Ya melihatnya juga hanya di pertengahan mata seperti itu, bukan melihat matanya nanti dia merasa nggak nyaman gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Kemudian bagaimana yang gestur dan penjelasan kita ketika ada memojokkan. Nah ini ada memang beberapa tipe audiens ya di dalam sebuah seminar, di dalam sebuah pelatihan, di dalam sebuah pertemuan yang memang ada niat memojokkan. Nah jangan terpancing. Oke udah benar tadi. Kita menahan emosi. Ya tadi Pak Aryo menahan emosi. Oke itu udah keren. Tapi menahan emosi itu kalau emosi itu memang kelihatan atau emosi itu memang tetap ada, itu akan kelihatan juga. Jadi teman-teman caranya bagaimana? Sampaikan aja ke dia. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, bisakah? Bisakah apa? Kita maunya apa ini? Umpamanya dia, kita maunya dia diam. Mohon maaf Pak, bolehkah diam sebentar? Nggak masalah. Nah, atau mohon maaf Pak, adakah yang perlu saya klarifikasi? Adakah yang perlu saya jelaskan? Nah gitu. Nah kalau memang sudah keterlaluan, ya boleh aja dong panggil panitia. Keluarkan aja itu bilang. Kan kira-kira gitu. Yang penting, di dalam sebuah seminar atau di dalam sebuah ketika kita berbicara di depan orang banyak itu, kita pemimpin di situ. Kita memimpin di situ, kita yang memengaruhi mereka. Kita yang memberi perintah ke mereka. Jadi biasa aja Pak Aryo, biasa aja. Toh kita kok pembicaranya kayak memang kita dipercaya pada saat itu berbicara. Makanya saya selalu katakan,
Siapapun teman-teman di sini, saya apresiasi, baik pendidikannya lebih tinggi dari saya mohon hormat, saya hormati, saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Tetapi saya, ketika saya duduk sebagai audiens, maka saya udah manage state saya sebagai seorang audiens. Meskipun saya public speaker loh. Tapi di sisi yang lain, di momen yang lain, saya mungkin ya sebagai pembicara, ya saya posisikan diri saya sebagai pembicara. Nah, di sisi yang lain, ketika saya sebagai audiens duduk sebagai penonton di situ, ya sudah, state saya adalah state penonton. Saya akan berikan perhatian kepada pembicaranya. Saya nggak akan remehkan dia, saya tidak akan olok-olokkan dia, saya tidak akan memojokkan dia. Kan ini yang seharusnya kita sebagai audiens. Makanya kita harus memanage state kita dalam kondisi apapun, termasuk tadi menahan emosi tadi. Bagaimana bahwa, ingat ya di NLP lagi nih, bahwa ada dunia termasuk dunia dalam dan dunia luar. Dunia yang bisa kita kontrol adalah dunia dalam kita. Mohon maaf teman-teman. Oke, nah maka penting bagi kita teman-teman, penting bagi seorang public speaker bagaimana memanajemen state, bagaimana state kita tetap dalam kondisi positif. Ini yang paling penting, bahwa yang bisa kita kendalikan adalah dunia dalam, pikiran kita. Kalau kita emosi berarti kita nggak bisa kendalikan dong. Tetapi dunia luar itu di luar kendali kita tidak bisa mengendalikan. Jadi jangan marah. Jadi kalau ada orang seperti itu ya jangan marah gitu. Biasa aja gitu. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Nah, siapa yang mampu mengendalikan pikirannya, dialah pemenangnya. Saya yakin bukan yang mengolok-olokkan ini tadi yang menang. Yang memojokkan ini tadi saya yakin nggak menang. Ya. Jadi yang menang adalah kita yang bisa memanage dan mengkontrol pikiran kita. Mungkin itu jawaban saya. Izin, mungkin pertanyaan lanjutan satu Pak. Mungkin apakah mungkin Bapak pernah mengalami? Misalkan saya dan Bapak kita saling beradu debat di dalam suatu forum, yang akhirnya debat itu semakin memanas, dan akhirnya pun emosi masing-masing dari kita keluar. Yang ingin saya tanyakan, pernah nggak Pak, maksudnya Bapak sampai emosi, tapi emosi dalam artian masih dalam emosi yang elegan, dalam artian bukan emosi yang meledak Pak. Artinya yang mungkin ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita memanage emosi tersebut, ya artinya walaupun kita mungkin dalam kondisi marah, atau mungkin kita dalam kondisi kesal dan lain-lain, tapi masih tetap elegan. Demikian Pak, terima kasih. Oke, thank you. Bagaimana memanage state? Bagaimana memanage pikiran kita dalam kondisi marah tadi? Yang pertama teknik breathing. Ya ini ya Pak ya. Teknik breathing, tarik napas, keluarkan Pak. Itu akan lebih rileks. Bagaimana rileksnya kita? Kemudian kita harus mampu meng-switch namanya. Bagaimana men-switch pikiran kita yang tadi itu kondisinya negatif, kita harus framing, ya reframing lagi. Ketika tadi framing kita adalah negatif, udah ini emosi nih, udah frame kita adalah emosi. Emosinya emosi negatif, kan kalau marah kan emosi negatif ya. Ada emosi tapi emosi positif gitu ya. Tapi ini emosi kan emosi negatif. Nah kita frame, kita reframing aja Pak, ambil hikmah aja. Maka kalau saya, ketika ada sudah mulai debat dan akhirnya debat itu sudah sama-sama mempertahankan ini, udah nggak apa-apa meskipun kita bukan kalah ya, tetapi yang kita sampaikan adalah bahwa dengan data yang akurat, dengan materi yang pas, bahwa sesuai dengan data, bahwa seperti ini. Kita akan sampaikan dengan senyum, dengan apa adanya. Gitu Pak. Jadi jangan kita ikutin, begitu emosinya kita terus ikut emosi. Nanti kelihatan siapa yang emosi. Kembali ke yang saya katakan tadi, siapa yang bisa mengendalikan emosinya,
dia pemenangnya Pak. Meskipun Bapak kayak seolah-olah mengalah lah kita bilang ya, mengalah di dalam debat itu, tetapi Bapak sampaikan dengan elegan tadi, sampaikan dengan kalimat asertif, dengan tegas, dengan struktur yang bagus, itu Bapak akan lebih dilihat lebih keren ketimbang ikut debat-debat yang nggak jelas itu gitu. Kan kira-kira seperti itu. Jadi tekniknya adalah lakukan breathing teknik, ya, kemudian lakukan reframing terhadap peristiwa itu. Nah, kalau saya, semua peristiwa itu sebenarnya netral, Pak. Sejauh pikiran kita membuat persepsi terhadap peristiwa itu. Nah, jadi kalau ada itu, nanti semuanya netral semua. Udah debat dia, kalau mau debat udahlah, udah netral aja tuh. Saya mempersepsikannya positif aja. Oh, berarti dia seperti ini. Maka kita harusnya helikopter view kita lebih bijaksana, lebih tinggi kita melihatnya dari atas gitu aja, Pak. Lakukan framing, kemudian untuk yang jangka pendeknya pada saat itu juga lakukan breathing teknik ya. Tarik nafas, keluarkan, lakukan 3 kali, itu biasanya lebih rileks, Pak. Kalau yang muslim, kalau saya muslim, saya ada zikir di dalam hati gitu. Nah gitu jawaban dari saya, Pak. Baik, Coach. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Super sekali. Terima kasih. Selamat sore. Thank you. Mohon izin bertanya, Coach. Oke, thank you, keren. Nah ini dia ini, udah open mic, saya lihat, saya dengar ya, keren ini. Silakan Pak Muhammad Sadu. Ya sama-sama kita dari DSI ya, Coach. Oh iya ya, oh satu alumni rupanya. Baik. Ya Coach, ya saya ingin menanyakan, nama saya Muhammad Sadu dari Semarang juga. Ya pengurus WHN juga nih, ya salam buat Pak Kapten Bakri sama Mbak Karni juga. Ya, saya ingin menanyakan Coach ini, Coach. Kalau dalam persidangan itu antara pembela sama dengan penuntut biasanya kan saling berlawanan, Coach ya. Itu apabila salah satu ya di antara penuntut atau pembela tersebut mempunyai argumentasi di jalan, dia sudah berargumen, terus tiba-tiba dia lupa dengan sumber dari pertanyaan atau jawabannya, itu bagaimana kita mereframing itu, Coach? Mungkin itu. Yang kedua, suaranya hilang, Pak. Aduh, ya. Halo, ya dengar ya Coach? Ya, saya ulangi Coach. Ya, apabila kita dalam persidangan, sebuah persidangan, ya kan, kita sebagai pembela misalkan, ya kan, itu kita sudah memberikan perspektif atau berbicara panjang lebar, kemudian kita itu lupa sumber. Bagaimana kita cara memframing supaya kita tidak diserang balik oleh pembela misalkan atau penuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana audiensi itu mengikuti kita atau mendengarkan kita apabila mungkin audiennya itu gaduh atau dan sebagainya. Itu pertanyaan saya dua aja, mungkin ini yang sering ketemu ya di depan publik. Itu ya pertanyaan kedua gimana? Pertanyaan pertama tadi kan lupa sumber ya. Audiensinya itu tidak mendengar atau gaduh. Audiensi tidak mendengar atau gaduh. Sedangkan kita mungkin sudah 10 menit atau 20 menit berjalan. Terus kemudian ributlah mereka. Bagaimana cara kita supaya lebih elegan lagi dan mereka mengikuti kita. Mengikuti kita dalam artian, kita memberikan joke atau apa dan sebagainya. Mungkin
itu juga tidak bisa membuat mereka mengikuti kita, Coach. Oke, terima kasih, Coach. Oke, thank you. Pertanyaannya keren banget nih, Pak. Oke, salam Pak. Salam DSI ya. Ternyata satu alumni. Oke, keren. Pertanyaannya antara pembela dan penuntut sering sekali itu ya pasti dong masing-masing kan dasarnya ya. Tentu Bapak udah menggunakan teknik yang disebut apa? Irak ya, Pak. Ya, Irak kalau biasanya argumen itu teknik Irak ini digunakan. I-nya adalah isu ya. Isunya apa? Materi yang mau kita sampaikan. Kemudian rule-nya undang-undangnya kan. Nah, jangan sampai lupa lah, Pak. Kemudian analisis kita lalu conclusion. Kan itu kan Irak ketika kita apa. Nah, Bapak ini udah sampaikan isunya. Bahwa berdasarkan klien saya ini dipecat. Nah, kira-kira gitu kan pokoknya. Dipecat oleh perusahaan begini-begini. Seperti itu kan gitu. Nah, padahal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, nah itu kan rule-nya ya kan. Padahal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja hanya dapat dipecat dengan alasan begini kan gitu kan, Pak. Nah, jadi dalam kasus ini kan gitu. Perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ini dia melakukan ini. Nah, itu analisisnya. Jadi berdasarkan itu, maka pemecatan ini seharusnya tidak dilakukan. Nah, contoh ini ya Pak ya, di persidangan. Ya, betul. Tiba-tiba lupa undang-undang nomor berapa. Nah, inilah Pak tadi dasarnya yang pertama saya sampaikan tadi di materi kita adalah pentingnya perencanaan, planningnya Pak. Jangan sampai lupa, gitu kan. Ya kalau memang lupa kali minimal gambaran awalnya. Umpamanya lupa Bapak Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor berapa ya, tahun berapa ya? Ya udah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun kan harusnya detail berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor sekian ini pasal sekian. Nah, kan gitu kan, Pak? Nah, iya, betul. Maka seminimalnya Bapak sampaikan. Tetapi pada saat Bapak menyampaikan itu memang betul-betul asertif ya, Pak. Betul-betul memang ketika menyampaikan perspektif itu tadi memang dengan bahasa yang jelas. Nah, bahasa yang jelas dengan intonasi yang pas gitu. Dengan kalimat atau kata-kata yang persuasif atau yang membujuk atau memengaruhi. Gitu. Besok kayaknya ada itu contohnya. Gimana sih kalimat yang mempengaruhi persuasif itu gimana? Contoh dalam kalimat tadilah ada pemecatan oleh perusahaan, pamannya gitu kan? Ada pemecatan oleh perusahaan terhadap karyawan, lalu dia pamannya menggugat perusahaannya. Paman ini, Bapak dari pihak karyawan yang digugat ini, kira-kira bagaimana Bapak menyampaikan? Pak, itu kan ada perbedaan. Contoh, kalau Bapak sampaikan gini, bahwa klien saya telah dilakukan pemecatan pada tanggal sekian oleh perusahaan ini. Coba bedakan dengan yang seperti ini, Pak. Pada tanggal sekian, klien saya yang merupakan seorang ayah tulang punggung di dalam keluarga dilakukan pemecatan pada tanggal sekian oleh perusahaan. Kira-kira mana yang lebih persuasif, Pak? Yang kedua kan? Yes. Yang kedua. Nah, inilah maksudnya tadi adalah menggunakan kalimat-kalimat persuasi. Nah, ini yang penting kita diskusikan ini, Pak. Nah, mungkin besok praktek. Saya maunya besok praktek lah. Itu kan, ngapain lagi kita teori-teori kayak hari ini. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, audien tidak mendengar, malah gaduh. Bagaimana saya sebagai seorang advokat, gitu kan? Nah, tunjukkan power kalimat Anda. Bapak ya keluarkan bahasa, kalau bisa ngomongnya dengan bahasa perut. Bapak Ibu, gitu langsung. Saya ingin menyampaikan ini. Jadi power suara Bapak kalau bisa usahakan lebih tinggi ketimbang hiruk pikuk tadi.
Nah, bila perlu kan memang lihat-lihat dulu dia kecekcokannya kan, kegaduhannya. Apakah memang kegaduhannya ketika kita ngomong nggak dengar lagi? Kalau seperti itu berarti kan pihak pengamanan perlu dong. Nah, gimana mungkin kita lanjutkan pembicaraan? Berarti boleh dong kita berhenti sejenak. Maaf Pak, maaf Bu, apakah bisa saya lanjutkan pembelaan ini umpamanya? Apakah bisa saya lanjutkan pembacaan gugatan ini? Apakah bisa saya lanjutkan pembacaan pledoi ini? Nah, gitu aja, Pak. Nah, biasanya kalau dia di ruang sidang, tentu ada majelis hakim di sana sebagai memimpin persidangan itu untuk menyampaikan, Bu, silakan diam dulu, kalau nggak bisa keluar. Kan biasanya seperti itu. Nah, tetap lakukan kalimat, buatkan atau gunakan kalimat-kalimat yang memang dia bagaimana memengaruhi orang untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Itu Pak. Jadi intonasi tadi, gestur tadi tetap digunakan. Bahkan eye contact tadi itu digunakan. Nah, kembali lagi untuk latihan, tetap latihan bahwa ini adalah sebuah seni, pembelajaran, dan terus berlatih, dan terus berlatih. Itu Pak dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ini ada lagi nih. Oh, ini ada banyak pertanyaan nih. Oke, saya lebih senang sih ketika teman-teman bertanya langsung, saya mendengarkan suaranya, saya akan dengarkan bagaimana kalimatnya, saya akan dengarkan bagaimana dia openingnya, saya akan dengarkan bagaimana intonasinya, lalu saya akan dengarkan bagaimana dia menyampaikan dengan power suara yang dia miliki. Itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada kendala dan lain hal, maka harus diketikkan, kita tetap apresiasi ya. Mohon izin Coach, ada Pak Fauzan dari Sulteng, silakan Pak Fauzan. Oke. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fauzan, asal Sulawesi Tengah, Palu. Sulawesi Tengah. Oke, Izin salam. bertanya. Ya. Bagaimana cara memanage kita punya rasa gugup ketika berbicara di depan umum? Sementara matanya audiens ini tajam sama kita. Mungkin ada rumus-rumus dari Bapak atau kaidah-kaidah cara. Begitu saja Pak, terima kasih banyak nih. Baik, thank you Pak Fauzan, thank you ya. Oke, thank you, terima kasih pertanyaannya, keren nih pertanyaannya. Dan ini memang sering terjadi, terjadi sama saya. Gitu. Terjadi juga mungkin dengan public speaker yang lainnya. Gitu ya. Ketika audiensnya itu sudah ngeliatin aja. Gitu ya. Yang pertama, kita harus aware dulu nih. Kita aware dulu nih, sadar dulu kita ini ya. Kondisi kita ini kan dalam memberikan materi nih. Jangan-jangan nih Pak, kita kelewatan Pak. Kelewatan waktu. Hati-hati ya, kesalahan seorang pembicara yang pertama, dia keenaan ngomong, waktu berlebih. Itu siapapun nggak diterima Pak. Nah, saya ikut TOT Pak, di LAN dan juga di BNSP, seperti itu Pak. Kalau waktu itu lewat aja 5 menit, dianggap kita nggak profesional Pak. Kemampuan ada apapun. Jangan-jangan dia ngelototin karena itu Pak. Oke ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, sehingga kita gugup. Ini apa nih ditengok ini nih. Kalau saya biasanya langsung saya cek waktu oke. Penampilan oke. Saya cek lagi. Waktunya energizer. Ternyata udah 20 menit. Harusnya berdiri dulu semua. Kita gerak-gerak dulu, atau saya kasih game dulu. Nah, itu Pak, biasanya ketemu. Ada yang memang audiens itu Pak, jangan langsung curiga Pak. Memang dia supaya paham, dipelototinya kita Pak. Dia memang seperti itu dia. Kalau dia nggak pelototin kita, dia nggak tahu. Jadi kita juga harus aware ya, saya tadi, kita harus sadarin ini apa sih kebutuhan dari audiens ini. Marah? Enggak.
boleh Pak, Bapak datengin, mendekat sambil menjelaskan begini, mendekat. Gimana Pak? Sehat Pak? Nggak masalah. Sentuh, sehat Pak? Oh iya, sehat ya. Berarti nggak ada masalah. Mungkin memang seperti itu dia cara belajarnya, sehingga dia supaya depan. Atau memang karena Bapak karena memberi materi itu dengan semangat ya, jadi dia nggak lepas matanya Pak. Senengok terus. Nah, akhirnya Bapak grogi gitu ya. So, gimana caranya menghindari groginya ya? Kalau tadi alasan dia melotot itu tadi mungkin bermacam-macam, jangan langsung judgement dia, cari tahu dulu. Nah, sekarang ke kitanya, bagaimana cara kita supaya nggak grogi? Nah, tadi udah beberapa saya sampaikan. Yang pertama, gunakan teknik tadi tuh Pak, Circle of Excellence tadi. Circle of Excellence itu Pak, seperti ini. Di dalam NLP itu ada teknik yang seperti ini. Kita sebelum masuk panggung Pak, kita sudah breathing teknik dulu. Tarik napas, kita akan berada, kita sudah membayangkan di depan panggung itu Pak. Tarik napas, keluarkan, lalu nanti kita bayangkan ada sebuah lingkaran imajiner di dalam panggung. Kita akan masuk di sana, kita di sana berdiri sebagai seorang siapa. Oh, ini ada loh Pak pengalaman Pak. Murid saya yang awalnya nggak berani ngomong Pak, tiba-tiba bisa kultum dia Pak di masjid. Ini nyata loh Pak. Dengan teknik Circle of Excellence. Lalu kita bayangkan sebagai seorang siapa kita. Lalu kita bayangkan orang itu ada di circle tadi, lalu kita masuk ke dalam circle itu, ya lingkaran imajiner tadi ya, kita membayangkan ada lingkaran, lalu kita masuk di situ, maka berubah state kita Pak. Itu otomatis, berubah state kita seperti orang tersebut. Kepercayaan diri kita, gitu. Nah, yang kedua, kalau ada rasa gugup, metode breathing technique, lakukan tarik nafas, keluarkan. Ada orang yang memang suka digerak-gerakkan. Makanya sebelum biasanya tampil ke panggung dengan ribuan peserta, itu kalau saya biasanya bisa gini-gini dulu. Nggak apa-apa. Kemudian mulut ini dilatih-latih dulu. Nggak masalah Pak. Itu adalah bagaimana kita memanage diri kita itu ya supaya pede aja gitu. Kalau saya sih kalau udah pandangan orang seperti itu, apalagi sudah ketemu, ya nggak ada masalah, gitu kan. Nah, tetapi hal-hal lain, bukan karena ini, bukan karena dipandangin biasanya kita gugup, Pak. Atau biasanya karena sesuatu yang lain. Lupa materi itu bisa jadi gugup. Lupa materi, tiba-tiba aku ngomong apa, itu bisa gugup. Atau tadi dilihatin orang, bisa jadi gugup. Atau tiba-tiba mati lampu, Pak, itu bisa gugup loh, Pak. Nah itu tadi. Terus tiba-tiba ada keributan, itu pun bisa langsung gugup kita kok kayak ada yang sesuatu sesuai lagi gitu. Nah makanya bagaimana kita memanage diri kita atau manajemen state tadi yang saya sampaikan, mulai dari breathing technique sampai ke latihan-latihan kecil gitu. Nah yang penting tadi itu tadi Pak, teknik anchor itu tadi Pak, itu powerful sekali. Saya ketika saya bilang tadi kan, ketika saya pasang anchor di mic, ketika saya melihat mic, maka saya pengen aja ngomong Pak. Yang dulunya ketika saya lihat, jangankan dikasih, ya jangankan minta, dikasih mic pun saya nggak berani Pak. Itu dulu. Setelah lakukan teknik anchoring, maka saya letakkan anchor itu ada di dalam mic. Nah, jadi ini boleh. Letakkanlah anchor percaya diri Bapak di kepalan tangan. Maka setiap saya mengepalkan tangan, tidak ada yang namanya gugup, tidak ada namanya grogi, selalu percaya diri. Maka kalau ada terjadi pada saat kita ngobrol gini, tiba-tiba ada yang melakukan grogi, tangan langsung kepal. Selain. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Nah, jadi Bung Paujan,
Ya, nanti mungkin ini teknik advance ya. Mungkin ke depan kita ada mungkin diskusi tentang NLP juga perlu nih. Bagaimana Bang Fauzan ini bisa meletakkan anchor dimanapun. Boleh di kepalan tangan, atau boleh di kuping, atau boleh di dagu. Kalau ada yang terjadi, umpamanya ini ada yang melototin, ada yang lupa materi, ketika saya begini, langsung percaya diri. Wah, keren itu, Pak. Jadi untuk yang dasarnya, yang paling sering kita lakukan adalah breathing teknik tadi ya Pak ya. Teknik pernapasan, tarik, keluarkan. Itu akan semakin rileks. Biasanya gugupnya hilang. Nah, gitu. Kemudian kembali lagi, cepat-cepat kembali normal lagi. Tapi rasa gugup itu jangan ditakutin Pak, itu yang paling penting. Jangan ditakutin teman-teman. Rasa gugup itu adalah normal. That's okay. Just receive it. Terima aja. Supaya nggak jadi beban. Gitu ya. Thank you, Pak. Oke, thank you. Baik. Mohon maaf, waktu kita ada 5 menit lagi. Nah, 5 menit ini kalau mau kita pakai, ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya Mbak Sri ya? Yang belum saya bacakan. Ada waktu 5 menit lagi. Mungkin bisa materinya, nanti materi gampang lah. Iya. Baik, mungkin ada satu lagi Pak, ini biar mendapat respon dari Pak Muhammad Effendi Laturua. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya terkait public speaking. Bagaimana cara kemampuan berbicara kami sebagai manusia percaya diri ketika menjadi seorang penasihat hukum dan konteks public speaking, misalnya debat dengan lawan. Tampaknya tadi udah dijawab ya Pak ya, hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Iya. Baik, jika memang sudah tidak ada, kita lanjut ke acara berikutnya untuk penutupan ya Pak Tangen ya. Mohon berikan closing statement untuk menutup aktivitas atau kegiatan kita untuk diklat hari pertama ini di sore hari ini. Dan teman-teman untuk besok masih ada hari kedua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti disiapkan catatannya agar bisa ditanyakan langsung. Silakan kepada Pak Tengen, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Sebagai closing statement bahwa public speaking ini jangan ditakutin, tetapi ini adalah sebuah hal yang penting bagi kita, dasar kita, dan tentunya inilah nanti akan mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua untuk menjadi sesuatu. Saya katakan sesuatu itu berarti ada manfaatnya. Anda akan menjadi seorang public speaker mungkin di bidang hukum, pengacara, tetapi bisa memengaruhi orang, bisa mengaruhi dimanapun Anda. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua menjadi seorang public speaker yang baik, yang handal, yang berbicara dengan efektif dan menginspirasi, ini yang paling penting, dan berdampak, ini yang paling penting juga. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, tetapi ingat, the mother of knowledge is apa Bapak Ibu? Bahwa ibu dari ilmu itu adalah dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau enggak kita praktekkan, nanti hilang semuanya. Mudah-mudahan Anda adalah menjadi seorang public speaker yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan, atau yang ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tengen, terima kasih teman-teman semua. Kita izin keluar. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.